Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas tidak ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai acaranya, mungkin Akang Ece boleh tolong diajakin lagi ya ke teman-temannya, karena acaranya akan segera dimulai. Selain itu, saya juga izin membacakan tata tertib webinar ini yang harus Akang Ece perhatikan sebelumnya. Yang pertama, peserta diperkenankan menyebarluaskan tautan Zoom meeting. Yang kedua, peserta menulis format nama Zoom, peserta underscore nama peserta. Contohnya adalah peserta underscore Nabila. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan kamera atau on cam dan menggunakan background serta menonaktifkan suara selama webinar berlangsung. Yang keempat, peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan format izin bertanya underscore nama. Lalu tunggu sampai dipersilakan oleh moderator untuk unmute. Contoh, izin bertanya underscore Nabila. Yang kelima, peserta wajib mengisi daftar kehadiran webinar pada tautan Google Form yang akan diberikan saat webinar berlangsung. Yang keenam, e-sertifikat hanya akan diberikan pada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi daftar hadir. Yang ketujuh, e-sertifikat akan dibagikan melalui grup WA atau email selambat-lambatnya H+7 setelah webinar berlangsung. Dan yang terakhir, peserta diharapkan menjaga ketertiban dan kesopanan selama webinar berlangsung. Untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, Akang Ece bisa lihat tata tertibnya di kolom chat. Baik, mungkin kita langsung saja untuk membuka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Akang Ece semuanya. Semoga Akang Ece dalam keadaan sehat selalu, senang selalu, meskipun di hari weekend harus tetap semangat ya kita. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Azka Albina dari Program Studi Agroteknologi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini akan membersamai Akang Ece semuanya, akan menemani Akang Ece semuanya hingga acara berakhir di siang nanti. Sebelumnya, selamat datang kepada Akang Ece di acara Training Center Volume 3 dengan tema How to Make a Good Scientific Poster bersama Kang Faisal Maulana Ibrahim yang merupakan peraih medali emas kategori poster pada PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2021. Oke, untuk Akang Ece semuanya, jangan lupa untuk merename dengan format peserta underscore nama. Baik, selanjutnya untuk keberkahan acara akan dilantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kang Gilang. Kepada Kang Gilang, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira basan syadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasanah makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu khazawallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kabura kalimatan ta'ruju min al-afwahihim yaquluna illa kadziba, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya yang dia tidak menjadikannya bengkok.
sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Shadaqallahul adzim. Oke, baik. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pelantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pada webinar kali ini. Baik, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BMKM-FP, Kang Randy Abdul Mugni. Kepada Kang Randy, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, ada aja. Oke. Mohon maaf bisa kan kalau misalkan ada sedikit suara-suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, akan kerja semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan serta rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi kali ini di hari Minggu dengan keadaan yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi untuk selamat datang untuk peserta dalam acara webinar kali ini yang akan membahas tentang PIMNAS. Nah, yang lebih tepatnya akan membahas tentang how to make a good scientific poster atau gimana cara membuat poster saintifik yang bagus gitu ya. Yang akan dijelaskan nanti oleh Kang Faisal Maulana Ibrahim yang sudah mendapatkan medali emas di PIMNAS kategori poster tahun 2021. Sebelum memulai webinar kali ini, kita bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam kegiatan webinar kali ini, terutama kepada para panitia ataupun penyelenggara, narasumber Kang Faisal dan juga moderator TSK. Akhir kata, mohon maaf bila banyak ada kata salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Randy atas sambutannya di pagi yang cerah ini. Agenda selanjutnya adalah pengenalan atau pembacaan CV pembicara yang super keren kali ini. Mohon bantuannya untuk menampilkan layar berkaitan dengan CV pembicara. Pembicara kita kali ini adalah Kang Faisal Maulana Ibrahim. Beliau merupakan mahasiswa tingkat akhir Prodi Farmasi yang fokus studinya adalah molekular farmakologi dan medicinal chemistry. Beliau juga sangat berpengalaman dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan. Keren sekali ya teman-teman. Dan tentunya selain di bidang akademik, beliau juga sangat kuat latar belakangnya di bidang project management dan leadership. Nah, teman-teman bisa kalau di dalam bahasa Sunda mungkin bahasanya tuh ngaderedet gitu pencapaiannya ini. Nah, mungkin boleh ke bawah teman operator. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang penelitian dan pengembangan khususnya di bidang farmasi. Selain itu, ada salah satu achievement yang sangat relevan dengan webinar kita kali ini, yaitu peraih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional kategori poster. Nah, oleh karena itu, ini udah keren banget ya teman-teman pematerinya. Kang Faisal ini sangat keren, sangat berpengalaman lah tentunya di bidang keilmiahan begitu, khususnya di bidang poster. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita dengarkan dengan baik, mari kita siapkan fokus kita. Kemudian nanti kalau ada yang ingin bertanya, akan disediakan di sesi diskusi. Oke, sebelumnya mungkin kita boleh langsung saja sapa akangnya. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Faisal, sudah bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Azka. Bagaimana kabarnya Kang Faisal? Alhamdulillah baik.
How about you? Oke, oke. Kang Faisal, apakah sudah siap untuk sharing bersama kita? Oke, siap. Oke, mungkin waktu dan tempat saya serahkan kepada Kang Faisal. Oke. Aska, sebelumnya saya pengen make sure berapa menit saya ini materinya dan tanya jawabnya juga berapa menit. Oke, untuk pemaparan materi sekitar 5. Okay, I think question and answer is for maybe half ya question answer. Karena saya yakin sebenarnya di benak teman-teman itu penuh dengan pertanyaan. Sebenarnya how to build a scientific poster itu lebih personalized pertanyaannya. Jadi saya nggak bisa jawab secara general. So it will be better if I contributed to answer all those questions. Sekarang saya coba Kang Faisal, mohon maaf, suaranya di saya agak putus-putus. Kalau di teman-teman putus-putus tidak ya? Agak putus-putus ya? Oh iya, sekarang jelaskan. Bentar, saya coba change ke data dulu ya. Oke. Sebentar saya rubah ke data dulu ya. Siap, Kang, mangga. Kalau sekarang gimana, Aska? Jelas sekali, Kang. Oke, nice. Okay, guys, if you want have a question regarding the presentation, just raise your hand atau apa namanya langsung aja interruption untuk tanyakan sesuatunya langsung gitu ya. Karena bakal jauh lebih baik kalau pertanyaan itu on point dalam pembahasannya. Oke. Nah, apa yang ada di benak teman-teman ketika membicarakan tentang scientific poster? Itu pasti berbeda banget ketika teman-teman itu membandingkan scientific poster dengan public poster. Itu beda banget. Nah, secara dari kasat mata aja, scientific poster itu pasti dengan sangat jelas pasti akan memberikan jauh lebih banyak informasi, jauh lebih banyak tulisan, dan jauh lebih jenuh dibandingkan dengan public poster. Karena kalau scientific poster itu tujuannya adalah untuk menyampaikan temuan ilmiah, menyampaikan suatu informasi ilmiah yang informasi ilmiahnya itu kuat, basic science-nya itu kuat, lalu evidence-nya juga kuat, dan bisa untuk dipahami oleh expert gitu loh. Sedangkan kalau public poster itu, oh ya tadi scientific poster itu tujuannya atau audiens itu biasanya adalah orang yang memiliki intelektualitas yang cukup baik ya, expert gitu loh. At least a student gitu loh, at least a college student. Sedangkan kalau public poster itu biasanya itu adalah suatu informasi ilustrasi visual, baik itu tulisan maupun graphical, yang tujuannya adalah untuk masyarakat awam, masyarakat pada umumnya. Of course, di situ perlu ada bantuan graphical illustration yang memadai, untuk membantu masyarakat awam itu supaya paham gitu apa yang kita maksud. Selain itu juga kalau public poster mostly memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain, to persuade others. Misalnya adalah untuk supaya orang melakukan gerakan 3M, mengubur, menutup, dan membuang, misalnya kayak begitu. Jadi public poster itu lebih persuasif gitu loh dibandingkan dengan scientific poster.
Ini adalah salah satu contoh dari scientific poster yang saya buat untuk suatu perlombaan. Mungkin nanti teman bakal shock gitu, bakal shock loh. Lah, yang kayak begini bisa juara ya loh. Padahal tulisan semua gitu. Padahal tulisan semua. Nanti mungkin teman-teman juga penasaran sebenarnya waktu aku PIMNAS itu seperti apa sih posternya kayak gitu. Kok bisa dapat gold medalist gitu loh. Padahal sendiri pun nggak begitu pede sebenarnya dapat gold medal itu. Nah, ini kita compare ya. Ini saya juara di kompetisi ini namanya untuk yang poster ya. Ini nanti bandingkan sama beberapa kompetitor lain yang memiliki poster yang jauh-jauh lebih keren gitu loh kalau secara kasat mata ya. Nah, ini adalah di sebelah kiri teman-teman itu adalah waktu saya di PIMNAS. Yang di sebelah kiri teman adalah poster waktu saya di PIMNAS. Yang sebelah kanan itu adalah scientific poster. Oke, kalau gitu saya coba pengen tahu dari teman-teman, ada bisa bedain nggak kira-kira scientific poster sama public poster itu significance difference-nya ada di mana? Oke, boleh untuk teman-teman yang Anyone? ingin menjawab. Buat Akang Ece, mangga. Mungkin dari susunannya kan. Susunannya Gimana? katanya kan. Susunannya. Oke, susunannya bisa dielaborasi lagi kenapa susunannya? What happened dengan susunannya itu? Boleh, Cek Iim. Lebih Oh, terstruktur. di Faperta itu Kang Ece ya? Betul, Kang. Gimana Cek Iim? Lebih terstruktur. Oh, lebih terstruktur. Kalau misalnya ini yang public poster tidak terstruktur menurut Cek Iim? Ayo, kumaha Cek? Oh, ini ada Kang yang jawab di chat. Kalau Oh, menurut oke. saya Di bahasa chat yang ya? digunakannya cenderung bisa dipahami awam yang public poster dari Kang Restu. Oke, dari Kang Restu itu bahasanya lebih dipahami oleh awam ya untuk yang ini public poster. Oke, thank you for your opinion ya. Dua-duanya benar, tapi kita lihat persen kebenarannya apa, seberapa besar gitu ya persen kebenarannya. Sekarang kalau misalnya yang public poster itu dikatakan tidak begitu terstruktur dibandingkan dengan yang scientific poster, itu sebenarnya nggak juga ya. Sebenarnya nggak juga, karena yang public poster juga terstruktur aja gitu. Di atas ada judul, sebelah kanan, terus dan lain sebagainya. Itu terstruktur gitu loh. Orang bisa baca gitu kan dengan seperti baca komik, ada alurnya gitu loh. Orang bisa baca ada alurnya kayak gitu. Di scientific poster juga sama, orang bisa baca ada alurnya. Lalu kalau bahasanya mudah dipahamin yang public poster itu juga benar. Bahwa yang public poster itu tuh dia bahasanya pakai bahasa yang super awam. Kalau misalnya dibikin gradasi ya, mungkin yang public poster itu bahasa yang paling rendah gitu loh. Yang paling rendah, yang paling awam dibandingkan dengan berbagai koreksi yang kita punya kayak begitu, supaya semuanya memang benar-benar mampu memahami apa yang tersaji di dalam poster. Sedangkan kalau untuk scientific poster biasanya itu adalah khusus untuk suatu kalangan tertentu, khusus untuk suatu komunitas yang memiliki ilmu pengetahuan tertentu gitu, seperti itu. Nah sekarang kalau pakai bahannya yang begitu awam pun sebenarnya nggak juga ya, misalnya yang scientific poster. Karena scientific poster waktu saya di PIMNAS itu, kalian tahu Bu Fira kali ya? Bu Fira yang itu kan penggiat PM se-Unpad gitu. Nah, saya berkali-kali dikoreksi sama Bu Fira terkait penggunaan bahasa. Karena
penggunaan bahasa saya terlalu kimia medisinal, terlalu farmasi, sehingga orang-orang di luar paham farmasi itu bakal sulit untuk memahami apa yang saya tulis di poster gitu loh. Nah, tetap ternyata bahasa awam pun dibutuhkan di dalam scientific poster karena tidak semua dalam komunitas ilmu pengetahuan itu tuh memiliki koleksi bahasa yang sama seperti itu, sehingga perlu untuk diminimalisir seperti itu penggunaan bahasa-bahasa yang teknis. Kalau misalnya di dalam pertanian itu tuh misalnya itu tuh kultur jaringan perlu untuk menunggu sel supaya confluent. What is confluent? No, nggak ada bahasa confluent untuk di beberapa bidang ilmu yang lain kayak begitu. Nah, penggunaan bahasa itu perlu untuk diganti supaya jauh lebih general gitu loh. Jadi sebenarnya tadi untuk penggunaan bahasa yang begitu apa namanya itu penggunaan bahasa yang awam itu tidak juga ya. Jadi dua-duanya tetap butuh. But in this case kalian harus lebih menggunakan sense, Apakah orang lain bisa benar-benar paham atau enggak terkait dengan penggunaan bahasa yang kita pakai. Seperti itu. Sekarang kita mainin dulu sense ya. Di sini sense-nya semoga dapat apa perbedaan dari scientific poster sama public poster. Sekarang kita masuk ke dalam definisi. Nah, ini penting untuk di-guide menggunakan definisi yang clear. Saya ambil dari suatu jurnal sebenarnya beberapa definisi terkait dengan apa namanya itu scientific poster. Slide-nya belum berubah ya? Baru berubah, udah kok. Oh, udah ya. Nah, dari Campbell tahun 2004 itu menyebutkan bahwa scientific poster is a mini manuscript. Mini manuscript. Nah, Campbell bilang seperti mini manuscript, seperti paper itu. Dia harus merepresentasikan paper. Dia harus merepresentasikan karya ilmiah yang kita buat. Seperti itu. Artinya datanya harus lengkap, lalu alurnya harus sama seperti karya ilmiah yang kita buat, dan juga kesimpulan ilmiahnya juga harus representatif seperti karya ilmiah yang kita buat. Seperti itu. Terus, tapi poster itu not a scientific manuscript. Dia bukan suatu karya ilmiah. Kalau Kang Faisal, mohon maaf, suaranya agak putus-putus kalau di saya. Oke, ini video Oke, gimana kalau sekarang Aska? Ya, sudah clear enough. Oke. Nah, tapi poin yang kedua dari Mintreni itu bahwa poster itu bukan scientific manuscript, artinya tidak bisa disitasi ya. Tidak bisa disitasi kalau si poster itu tuh, walaupun dia adalah disebut sebagai mini manuscript. Nah, selanjutnya kalangan para peneliti itu seringkali bermasalah terkait dengan scientific poster itu, mereka terlalu copy dan paste dari manuskrip yang mereka sudah buat. Tidak di-remake lagi. Kayak begitu. Bahkan 24-28% poster yang ada pada conference itu, mereka buat benar-benar copy paste gitu loh. Tidak di-remake, tidak dibuat sesuatu itu menjadi jauh lebih concise. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam step untuk membangun scientific poster. Ada dua ya. Pertama konten dulu, terus dari situ baru nanti poster layout seperti itu. Nah, kalau misalnya si konten itu kita benar-benar sesuaikan seperti apa yang ada di paper. Sedangkan poster layout, nah kalau kita lihat teman-teman di sini, bagian yang boleh diotak-atik desainnya itu adalah header, ya, sama footer. Itu mungkin kaidah generalnya. Sedangkan pada bagian tengah-tengahnya atau worksheet-nya, teman-teman usahakan itu membuat desainnya seminimal mungkin, just watermark aja gitu.
tidak perlu untuk didesain begitu heboh karena dimaksudkan agar si pembaca itu bisa mengetahui alur cara membaca posternya seperti apa. Kalau dengan seperti ini, apalagi saya tambahkan 1, 2, 3, 4 berpoin-poin seperti itu, ini akan jauh lebih memudahkan si para pembaca. Ini baru mengenai tentang alur. Lalu komposisinya apa aja? Komposisinya literally like like a paper, benar-benar seperti paper. Ada latar belakang, ada background, dan tujuan. Ini berarti kan kalau di paper introduction berarti ya. Lalu ada metode penelitiannya, ada hasil dan pembahasannya selengkap mungkin, jangan sampai ada satu data pun yang tertinggal. Artinya kesimpulan-kesimpulan ilmiah dari setiap parameter penelitian harus disampaikan. Selanjutnya adalah ditutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Kalau di PKM ini ada tambahan aja, yaitu berupa luarannya apa. Kayak begitu. Don't forget to mention the authorship ya. Authorship para penulisnya itu aja. Orang menuliskan seperti poster saya sebelumnya yang ini. Ini kan saya nulis authorship-nya di atas ya. Namanya siapa, terus dari mana, itu di atas, bisa juga boleh di bawah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat poster-poster yang ada di PIMNAS, banyak sekali sebenarnya itu poster-poster yang jauh lebih mengagumkan gitu secara desain dari poster saya ini loh. Bahkan pas pengumuman aja, pas medali perunggu gitu loh. Dari UGM kalau nggak salah, medali perunggu dari UGM. Itu posternya udah luar biasa banget, bagus banget, jauh lebih bagus daripada ini desainnya. Tapi tadi kontennya apa? Karena scientific poster itu tuh dia scientific, ya, dia seperti mini manuskrip gitu loh. Artinya harus lengkap si datanya itu tuh, mulai dari awal banget latar belakang sampai dengan kesimpulan harus lengkap. Tapi jangan sampai copy paste banget gitu loh, kayak begitu. Nah, kalau teman-teman misalnya lihat di sini, saya hanya menuliskan ininya aja, data ya untuk bagian result. Biasanya orang terlalu over itu di bagian result. Bagian result aku cuma tunjukin data, tabel dan gambar, lalu saya di sini kasih judgment. Judgment itu penting untuk setiap data. Jadi datanya hidup gitu loh, nggak mati. Saya sebutkan bahwa saya meneliti 6 senyawa gitu ya, dari 6 senyawa datanya seperti ini. Kalau teman-teman tidak memberikan judgment, pembaca akan bingung, lalu apa arti data itu? Nah, dijelaskan ada di 3 baris kalimat yang ini. 3 baris kalimat itu saya sebutkan, yaitu senyawa 5-BOTP linker H2CBDO2A merupakan senyawa terbaik yang mampu berinteraksi dengan sisi aktif LAT1 dengan energi Gibbs minus 5,3 kilokalori per mol, konstan inhibisi 0,059 milimolar, dan mampu mengikat asam amino kunci pada LAT1, yaitu tirosin 259. Seperti itu. Jadi data itu hidup. Biasanya orang kalau poster, data tuh ya plug data aja. Karena biar nggak terlalu banyak tulisan, katanya gitu. Padahal yang namanya data itu interpretasi atau judgment dari data itu seperti apa. Berikut pun dengan data yang bawahnya ini. Nah, data yang bawahnya itu. Judulnya adalah prediksi sifat farmakokinetik dan toksisitas. Dari data-data itu, lalu kenapa gitu? Lalu bagaimana gitu loh. Saya sebut judgment-nya di bawah, interpretasinya. Senyawa 5-BOT linker H2CBDO2A mampu diserap baik di dalam usus, aku bilang gitu, mampu terdistribusi secara baik di dalam tubuh, dimetabolisme dengan baik oleh tubuh, dan tidak menimbulkan efek toksik. Itu adalah judgment. Jadi si pembaca tuh bisa tahu, oh arti maksudnya ini tuh angka-angka ini tuh apa gitu loh. Kalau kita memberikan judgment-nya. Beda lagi kalau misalnya teman-teman hanya memberikan data aja, maka mati, posternya mati, nggak akan hidup gitu. Ada juga beberapa data yang memang tidak bisa diberikan judgment. Misalnya adalah gambar senyawa, kayak begitu. Kalau gambar senyawa ya cukup memberikan penjelasan di bawah gambar senyawanya itu senyawa apa, seperti itu. Nah, terus di bawahnya validasi simulasi penambatan molekuler. Nah ini validasi datanya ini ada di dalam tabel yang ini.
Lalu apa judgment-nya? Judgment-nya adalah metode dikatakan valid dikarenakan karena memiliki RMSD kurang dari 2,0 angstrom. Lalu saya kasih citasi Muhtaridi et al. 2017. Seperti itu. Jadi ini hal yang menjatuhkan nilai seseorang ketika di poster adalah bagian hasil dan pembahasan. Seperti itu. Hasil dan pembahasan biasanya copy paste banget. Kalau nggak copy paste banget, datanya mati, nggak hidup. Itu poin kritikalnya. Lalu pada bagian metode penelitian, jangan terlalu panjang. It's enough for you to bikin beberapa panah gitu aja. Jangan terlalu panjang, jangan sampai ditulisin banyak-banyak banget. Cukup dengan panah seperti itu aja. Nanti orang juga bisa paham kalau emang di bidangnya. Kalau bukan di bidangnya juga, ya poster mau membicarakan hal sedetail apa sih gitu kan mengenai metode. Cukup sebutkan aja general metodenya, judul metodenya maksud saya. Kalau misalnya kalian kultur jaringan misalnya, yang saya tahu ya kalau bidang pertanian kultur jaringan, karena di SMA saya belajar kultur jaringan. Nah, misalnya kultur jaringan, dengan kultur jaringan itu dia perlu beberapa tahapan, misalnya tuh. Tahapan pertama adalah sterilisasi gitu kan. Dituliskan sterilisasi only. Don't need to mention a detailed information about sterilization gitu loh. Kalau misalnya sterilisasinya kita cukup jelaskan aja sterilisasinya menggunakan apa? Menggunakan uap panas, sterilisasi kering atau dengan menggunakan gamma ray gitu loh. Mau apa gitu loh. Tulis aja sterilisasi uap panas misalnya gitu. And then the second step is misalnya pembuatan media kultur gitu loh. Pembuatan media kultur. Terus selanjutnya adalah sampling gitu, misalnya mengambil beberapa bagian dari jaringannya gitu. Lalu misalnya baru penanaman dan seterusnya seperti itu. It's enough for you to give judul dari setiap bagian metode gitu loh. Nggak perlu kita jelaskan begitu detail. Sekian miligram ditambahkannya, lalala, it's not necessary ya. Terus itu bagian kritikalnya. Lalu yang bagian paling pentingnya lagi adalah header dan juga footer itu harus seragam dengan seluruh body poster. Kalau misalnya di sini ke teman-teman lihat, ini temanya adalah marun ke pink gitu loh. Maka warnanya mainkan di daerah situ saja. Lalu berikan satu gambar yang sekali yang represented your topics gitu loh. Nah, di sini kan aku ngomongin tentang cancer. Jadi maka di sini ditulisin sel cancer yang sedang membelah diri seperti itu. Ini juga sel cancer di sininya. Kayak gitu. That's all buat di bagian header dan juga footer. Biasanya ini sebenarnya cukup subjektif tapi cukup sering bermain juga gitu ya. Tips aku ini. Gunakan warna yang mencolok. Gunakan warna yang mencolok dan beda dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Sering kali kejadian ketika aku ikutan lomba poster, lebih tepatnya adalah scientific poster, ketika ada satu warna yang mencolok, yang berbeda, plus kebetulan juga didukung oleh suatu data-data yang baik yang ditampilkannya, biasanya dia langsung juara. Waktu itu saya lomba di UGM, nggak tahu kenapa mostly orang-orang itu tuh pakai warnanya itu blue black, biru dongker, biru muda ke biru gitu lah, pokoknya nuansanya biru gitu loh. Lalu ada dua peserta, yaitu saya pakai warnanya marun kayak begini, plus ada yang satunya lagi warnanya itu kuning mencolok banget gitu loh. Nah, yang kuning mencolok banget itu yang menang tuh dua itu, juara satunya si kuning, juara duanya aku yang merah, juara ketiganya yang blue black gitu loh. Tanpa aku harus sebutin kampusnya dari mana ya, lalu dalamnya seperti apa, desain dalamnya. Itu baru warna aja sebenarnya udah kelihatan gitu. Karena walau bagaimanapun si juri itu ada unsur subjektivitasnya yang sulit untuk dihilangkan karena mereka human gitu. Mereka punya rasa. Akan sangat jenuh gitu kalau teman-teman bayangkan ada 12 peserta terus warnanya itu semua sama gitu loh. Hindari warna-warna favorit gitu loh. Gunakan satu warna tapi satu tema untuk seluruh poster dan itu mencolok. Kalau bisa paling beda gitu dibandingkan yang lain. Kayak gitu.
Nah, ini adalah apa namanya itu penjelasan yang jauh lebih detail nanti tentang poster, tapi saya lagi-lagi tidak akan memberikan suatu apa yang namanya itu suatu aturan yang rigid. Ini loh scientific poster gitu loh. Enggak, tapi aturan generalnya cukup dengan yang tadi saya jelaskan saja. Seperti itu. Nah, ini biasanya di sini ada ibu dosen nggak? Aska, di sini ada ibu bapak dosen nggak? Nggak ada, Kang. Oh, nggak ada. Ya udah, berarti saya boleh untuk sedikit menyindir ya. Mangga, Kang. Nah, biasanya dosen itu begini scientific posternya. Begini. Tulisan yang copy paste and then dijadiin poster plug gitu loh. Bayangkan paper publikasi mereka itu diginiin introduction, dia ambil paragraf-paragraf pentingnya, masukin, kasih gambar. Metodologi, set, tulisan semua. Terus apa ini lagi ini? Tulisan-tulisan lah pokoknya semuanya ini tuh. Bagaimana cara seseorang itu bisa membaca itu dengan cepat gitu loh. Bandingkan dengan ini. Nah, bandingkan dengan yang ini ya. Orang skimming dengan baca sealur ya gini, itu pasti kayak at least dia kebayang apa yang dikerjain sama penulis. Apalagi kalau sambil dijelasin kayak begitu, akan jauh lebih mudah gitu loh. Orang akan lebih memahami topik aku yang walaupun berat, ini adalah in silico, adalah untuk cancer dan radioteranostik, akan jauh lebih mudah memahaminya kalau aku pakai graphical dan juga tulisan yang mendukung mereka gitu loh. Sesimpel ini. Bayangkan kalau misalnya seperti ini. Ceritanya, oke, biar audiens paham, aku harus jelasin dulu A sebelum aku jelasin B gitu loh. Lalu setelah jelasin B, aku jelasin C gitu loh. Setelah jelasin C, aku jelasin D gitu loh. Niatnya awalnya memang baik gitu ya, ingin membuat si audiens benar-benar paham. Nah, cuman problemnya apakah ada audiens yang begitu setia untuk membaca poster sedetail itu dan sepresisi itu gitu loh. I think no, kayak begitu. Makanya kayak tulisannya cukup yang wajar-wajar aja, singkat, straightforward, dan nggak begitu banyak apa namanya itu tuh tulisan kalau bisa kayak gitu. Kalimat-kalimat kuncinya aja, bukan paragraf-paragraf kunci kayak gini ya, di kalimat-kalimat kuncinya aja. Nah, coba teman-teman bisa ini nggak? Bisa tebak nggak? Oh, udah saya kasih tahu ya tadi. Jadi ini yang juara satunya ya untuk yang poster. Ini yang juara satunya. Juara duanya saya yang waktu itu, yang di awal tadi saya munculin. Juara ketiganya ini. Nah, kalau saya jadi juri, sebenarnya saya kayaknya nggak akan mau menangin yang ini, yang kuning ini. Alasannya apa? This is scientific poster gitu loh. Ini scientific poster, sedangkan ini jauh lebih seperti bukan scientific poster gitu loh, kayak poster untuk dagang, posternya untuk dagang gitu loh. Alatnya ada gitu loh, dia munculin gitu keunggulan alatnya A B C D E F G gitu. Jadi kayak bukan scientific poster, ini kayak poster untuk apa komersial gitu loh biasanya kalau kayak begini. Tapi ini warnanya mencolok gitu loh, kuning, sedangkan yang lain nuansanya biru-biru muda, biru-biru tua, dongker kayak begitu. Jadi nggak begitu wow gitu loh. Yang juara satunya dia nih si kuning ini. Juara duanya aku yang nuansanya merah, juara ketiganya ini. Ini juga sama sebenarnya, tapi ini jauh lebih saintifik kalau menurut aku. Kalau aku disuruh milih yang dengan biru ini, maka biru akan jauh saya menang gitu loh. Kayak kalau di PIMNAS juga yang biru bakal menang gitu loh dibandingkan yang kuning ini. Yang kuning terlalu crowded, terlalu banyak gambar, terlalu banyak gambar yang sebenarnya gambar itu tidak berbicara banyak. Gambar itu tidak memberikan nuansa yang on point, on click, langsung ke audiens tuh ngeh gitu loh, dia ngomongin apa. Kayak begitu. Gambar banget orang jalan dan lain sebagainya. Ini lalu banyak ilustrasi yang membuat si audiens pusing. Ini juga sama kontraktor gitu-gitu itu terlalu pusing gitu. Kayak begitu untuk si apa namanya itu audiens itu tuh. Sedangkan yang ini
tanpa harus dia nunjukin nuansanya harus seperti apa, nuansa background-nya, saya bisa tahu kalau dia adalah untuk membutuhkan suatu energi intinya gitu. Energinya kita pakai gitu loh. Untuk apa? Baca judulnya. Kayak begitu. Jadi ini jauh lebih saintifik dibandingkan dengan yang si kuning ini. Tapi lagi-lagi si kuning ini dia mainin warna sehingga si juri yang sejenuh itu ngelihat warna biru, ngelihat warna kuning itu seger jadinya itu tuh. Itu benar-benar bermain banyak. Di setiap lomba selalu yang menang itu biasanya adalah yang warnanya ngejreng. Anyway, kalau di kalian warnanya agak kuning gitu ya ini. Iya, Kang. Atau di aku aja. Sebenarnya ini putih ya. Ini tuh Oh, tapi nggak tahu kenapa jadi kuning. agak krem gitu sih kalau Itu di aku. putih. Hijau ya. Padahal bukan hijau sih ini, biru muda. Oh. Kayak gitu. Nah, ini juga sama jauh lebih terstruktur kalau menurutku background terus ada duanya apa ini gitu dibandingkan si kuning ini. Bahkan awalnya saya mengira si Impure ini bakal juara 1. Aku bakal kalah sama Impure. Ternyata enggak. Yang juara satunya si kuning, juara 2-nya aku, juara ketiganya si Impure ini. Kayak gitu. Lagi-lagi di sini masalah warna problemnya kalau menurut aku ya. Entah jurinya tidak begitu standardized atau gimana, tapi warna itu cukup bermain ting gitu ya. Untuk memilih warna tema yang apa menjadi khas gitu loh dan mencolok. In the last, aku mau coba jelasin tentang ini. Tentang apa namanya itu tuh? Scientific poster in general ya. Saya ambil dari Hamilton 2008. Nah, pertama biasanya scientific poster itu dia meminta abstrak. Gitu loh, biasanya. Tapi ada juga yang nggak pakai abstrak. Gitu. Kalau abstrak tidak bisa kita apa-apain lagi, cuman plug aja abstrak seperti itu, tulisan semua memang kayak gitu. Terus introduction just apa ya, beberapa hal aja sih yang kalian pengen jelasin gitu loh. Hanya poin apa yang pengen kalian jelasin, jelaskan dalam 2 kalimat. Poin apa yang ingin kalian jelasinkan dalam 2 kalimat, terus jelaskan lagi dalam 2 kalimat. Terus plus dikasih suatu ilustrasi, suatu gambar untuk membantu si pembaca. Selanjutnya metodenya biasanya kayak gini, frasa, bukan suatu sentence ya, frasa, ingat. Bla 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 bla, biasanya gitu. Tidak suatu paragraf yang panjang. Gitu loh. Bla 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 bla, misalnya gitu. Hanya 3 4 5 gitu loh. Judul gitu loh. Nah, terus diberikan suatu gambar yang diberi deskripsi gitu ya. Biasanya metode hanya seperti itu. Lalu, kalau kita bandingkan lagi case-nya ke poster saya, nah, ini hanya frasa. Preparasi protein. Frasa. Satu frasa. Desain senyawa. Satu frasa. Validasi dan simulasi penambatan molekuler. Itu frasa. Prediksi sifat dan farmakokinetik. Itu frasa. Kayak gitu. Untuk latar belakang, I just want to deliver about the epidemiology of cancer. Saya jelasin dalam 2 kalimat. Menurut Globokan, di dunia seperti ini, di Indonesia seperti itu. Kayak gitu. Terus keunggulan sediaan radiofarmakanya apa? Ini. Hanya poin-poin penting aja dari introduction, dari paper aslinya itu yang akan saya angkat dan diberi judul. Judul ini ya, subjudul, kasih 2 kalimat. Ada lagi subjudul, kasih 2 kalimat. Ada lagi subjudul, dikasih 2 kalimat. Kayak begitu. Sehingga bisa memenuhi kaidah Hamilton ini. Artinya yang nomor 2 sudah terpenuhi, nomor 1 terpenuhi. Pada bagian result, Hamilton nyebutin poster is a plan ahead, organize resources, select the content, stamp the eye, edit ruthlessly, review, and apa ini? Aku nggak kebaca sih. Pokoknya sukses aja katanya gitu. Aku nggak begitu ngikutin kata si Hamilton. Sebenarnya di sini aku cuma mau di bagian result semua data penelitian aku masukin and di akhir aku kasih judgment untuk setiap datanya itu tuh.
Aku kasih judgment, dan jangan lupa untuk memberikan subjudul supaya si audiens itu pikirannya terkotak-kotak gitu loh dan sistematis. Seperti itu. Nah, di sini saya pilih aturan dia, choose meaningful titles for visual, katanya gitu. Lalu use color for impact. Blue and green are popular. Jadi memberikan color impact. Maksudnya color impact tuh mana yang datanya bagus, mana yang jelek, mana yang paling outstanding, yang paling unggul, mana yang enggak. Kayak gitu. Gunakan permainan warna kayak begitu. Blue atau green itu adalah yang acceptable misalnya. Sedangkan yellow adalah yang tidak diterima misalnya, atau yang merah yang tidak diterima. Tapi penggunaan warna yellow ini tuh sulit untuk di-read ya, kecuali kalau warna tulisannya hitam. Kayak gitu. Lalu berikan conclusion, interpretasi dari seluruh data yang kalian sajikan, and penutup. Seperti itu. I think that's all for poster ya. Saya pengen jauh lebih mendengar apa sebenarnya dari teman-teman itu tuh seperti apa kendala sama apa namanya itu tuh kira-kira hal yang ingin ditanyakan all about posternya itu. That's all, Aska. Oke. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kang Faisal atas pemaparan materi yang, kalau saya udah sebenarnya banyak banget Kang yang pengen ditanyain. Nah, tapi mungkin kita coba kasih kesempatan buat Akang Ece yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand juga boleh, atau boleh menyampaikan pertanyaannya via chat. Nah, boleh ditunggu ya Kang Ece ya. Oke, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, Kang Faisal, saya boleh izin bertanya juga. Halo? Kedengeran nggak ya, Kang? Oh, mangga, Aska. Oh, oke. Tadi, Kang, kalau saya coba perhatiin tuh, mungkin kalau posternya di-post di IG, fontnya akan kecil gitu, Kang. Nah, sebenarnya apakah memang normal gitu? Fontnya sebesar itu, kira-kira standar ukuran font untuk scientific poster itu berapa ya, Kang? Okay. And again, there is start of size dan kalau Provira, poster PP itu mohon maaf, suaranya agak keputus lagi. Saya coba tutup lagi videonya ya. Oke, nggak apa-apa kan. Lagi-lagi nggak ada standar ya. Lagi-lagi sebenarnya nggak ada standar tertentu, kecuali kalau misalnya suatu conference, suatu perlombaannya itu memberikan suatu standar gitu loh. Fontnya harus sekian, maksimal 2 jenis gitu kan, maksimal 3 jenis gitu. Kalau aku lebih suka fontnya itu ya maksimal 2 jenis aja gitu. Font untuk judul sama font untuk description yain gitu. Kalau aku, tapi sebagai font aturannya semakin banyak semakin memusingkan. Terus semakin kecil font semakin memusingkan. Sedangkan untuk nilai angkanya ya, angka fontnya itu tuh size-nya berapa, nggak ada standar ASCII. As long as itu readable, itu oke-oke aja gitu loh. Jadi bermainnya sense. Jangan yang bermainnya itu adalah kita penuhin aturan, kita penuhin standar umum gitu. Enggak seperti itu. Karena kan kalau misalnya teman-teman sering mendengarkan kecantikan itu enggak ada standarnya. Sekarang tuh sudah ditolak. Beauty standard itu tuh kayak udah ditolak gitu loh. Wanita yang cantik adalah rambutnya panjang, melebihi bahu. No, ternyata Miss apa namanya itu? Saya lupa namanya. Miss Universe atau Miss apa gitu. Ternyata di iklan UC 1000 dia rambutnya pendek kayak wow tuh. Ternyata enggak, beauty standard is nothing gitu. Itu sama di dalam poster standar exact banget nggak ada Aska, sense yang main di situ. Dan seandainya ada convert atau ada perlombaan yang memunculkan aturan dia font harus sekian ya berarti kita harus penuhin itu. Lagi-lagi nanti kita adjust lagi
itu oke atau enggak gitu loh. Makanya kalau misalnya kemarin waktu PIMNAS aja, kita tuh diminta untuk print. Kita diminta untuk nge-print si posternya itu, lalu kita coba simulasikan, baca sendiri, atau enggak loh. Kayak gitu. Jadi kemarin di print semuanya, terus punya aku ternyata kebaca aja kok dalam jarak 1,5 meter, 2 meter itu masih bisa kebaca kayak gitu. Emang si audiens sebuta huruf apa gitu loh, serabun apa gitu, kayak gitu. Jadi oke-oke aja sih. Aku kemarin pakai fontnya itu tuh, aduh apa ya, antara 24 gitu ya, 24 atau 20 gitu, font untuk terkecilnya. Dan untuk di-upload di IG kan itu mah zaman sekarang ya. Zaman sekarang apa namanya tuh perlombaan zaman sekarang yang di-upload di IG, kalau sebenarnya mah kan poster yang sebenarnya itu adalah dalam suatu conference akan ditempel di dalam suatu board, di dalam suatu dinding, yang nanti teman-teman bakal menjelaskan poster itu ketika ada pengunjung yang datang. Oke, misalnya tuh Mister siapa namanya, Mister Faisal gitu kan. Oke, Mister Faisal, can you explain it to me? Misalnya gitu. Okay, thank you, sir, for the question. This is my research finding under the title, blah, 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 blah. As an introduction, the prevalence or the epidemiology of cancer in the world, blah, 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 blah. Kayak gitu. Itu poster yang sebenarnya. Dan biasanya lomba-lomba itu meniru suatu conference. Desain suatu conference, meniru desain suatu conference, karena saat ini itu online, maka diuploadnya di IG. Kayak begitu. Dan kalau dari IG, ya yang himpunannya paling kuat yang paling oke. Kayak gitu. Yang himpunannya paling solid, dia yang paling oke karena paling bisa banyak nge-like kayak begitu. Aku sering kali kalah like, termasuk yang di perlombaan yang di UGM itu, aku kalah like aku cuma 100 berapa gitu. Sedangkan yang dari Poltek plus apa gitu kan kalau Poltek itu biasanya jauh lebih militan gitu ya. Terus yang dari UGM, ada yang dari ITB juga itu lebih gede likes-nya, itu lebih banyak gitu. Aku kalah like gitu. Tapi ya no problem, aku mencurinya dalam poin yang lain. Jadi no problem kalau menurut aku di IG itu hal yang tidak ideal untuk di-upload di IG. Jadi it's not a problem. Yakin emang dibaca di IG hal detailnya, enggak, paling dibacanya judul doang. Kayak gitu. Dan voting itu juga bukan berdasarkan murni sih menurutku, itu lebih ke apa namanya itu tuh membawa-bawa partai gitu loh. Bendera belakangnya apa gitu. Gitu mungkin Aska. Oke, terima kasih banyak Kang. Jadi apa ya? Banyak banget yang belum Aska tahu gitu Kang tadi. Terima kasih. Oke, sekarang ada pertanyaan di kolom chat. Aska izin bacain ya Kang. Dari Ce Fatimah. Iya. Izin bertanya, terkait poster ilmiah ini, dari mana saja kita bisa menggali informasi selain belajar dari orang yang berpengalaman, seperti Kang Faisal? Apa ada suatu situs yang bisa kita gali informasinya dari sana, Kang? Terima kasih. Oke. Nuhun Ce Fatimah. Numutkeun pamadegan simkuring ya. Aduh. Sunda. Sunda lemes pisan. Numutkeun pamadegan simkuring. The best teacher is your experience. The best teachers is your experience. Use your sense. Bisa Ce Fatimah ini ya melihat scientific poster dari apa? Kalau mau lomba, ini kan aku yakin sih ini pasti tujuannya untuk lomba ya, mostly ya, Ce Aska ya. Ya kan. Untuk lomba. Nah, kalau untuk lomba biasanya kan poster-poster tuh di-upload di IG. Poster tuh di-upload di IG. Nah, Akang Ece bisa melihat scroll tahun lalu seperti apa yang juara gitu loh. Nah, di situ Ce Fatimah bisa tahu, oh, berarti lamun lomba di UGM di Fakultas Pertaniannya, pasti dosen nanti menjadi juri nanti tadi itu udah nggak semua dosen aktif kan, nggak semua dosen aktif resep kegiatan kemahasiswaan, nggak semua dosen gitu, nggak semua dosen suka, pasti jurinya itu lagi. Nah, teman-teman bisa nyontek yang juara di tahun lalu di lomba itu gimana, dan apa namanya itu tuh, kalian harus seperti bunglon, lomba iya di kampus iya kudu kieu gitu loh, lomba yang ini di kampus itu harus seperti ini gitu loh, harus seperti bunglon supaya
tadi bisa menyesuaikan diri terus seperti itu. Nah, kalau untuk Fatima, kalau tujuannya adalah untuk perlombaan ya posternya, caranya kayak gitu kalau cara aku. Sedangkan kalau misalnya posternya adalah untuk conference, untuk diskusi ilmiah yang sangat formal, conference atau simposium atau acara-acara seminar gitu, itu Fatima bisa untuk menggunakan apa namanya itu tuh ada proceeding yang biasanya itu posternya itu dilampirkan di belakang seperti itu. Jadi bisa dilihat dari proceeding kayak begitu. Tapi untuk perlombaan, tips saya yakin 100% manjur lihat yang juara tahun lalu kayak gimana gitu. Jangan-jangan nanti kasusnya kayak UGM itu UGM sebenarnya aku kesal sih. Yang UGM itu tuh kenapa yang juara satunya si kuning itu gitu loh. Aku tidak bisa terima sebenarnya. Aku jauh lebih senang kalau yang juara itu yang si biru gitu loh. Kayak begitu. Karena teman-teman punya perasaan mungkin ketika melihat posternya aja kayak amburadul, kayak nggak kelihatan, nggak jelas gitu strukturnya seperti apa. Kalau tubuh itu anatominya nggak jelas gitu. Begitu kali ya Cepatimah, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan atau kurang puas, mangga di ini lagi aja, di itu lagi, ditanyakan lagi. Ya, sami-sami Cepatimah. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Mungkin kita langsung lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua ya Kang. Dari Kang Ya, Restu. mangga. Kang, apakah ada rekomendasi aplikasi untuk membuat poster? Lalu, apakah kita perlu memparafrase poin-poin pembahasan dari karya tulis kita jika ingin membuat poster karena memungkinkan jadi self-plagiarism? Mohon jawabannya, Kang. Okay. Thank you for your great question dari Kang Restu. Nih, dari Kang Restu. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada rekomendasi aplikasi untuk membuat poster? Gold standard untuk membuat poster itu adalah Photoshop dan CorelDRAW. Di mix dua-duanya itu. Di mix. Karena ada beberapa fitur yang nggak ada di Photoshop, tapi ada di CorelDRAW kayak gitu. Tapi ya gold standard tuh dua aplikasi itu digunakan secara bersamaan kayak begitu. Teman-teman bisa mix and match antara satu gambar dengan gambar lain, jadiin satu gambar yang luar biasa kayak gitu. Itu bisa banget, terutama bagian header sama footer ya. Untuk header sama footer kayak gitu. Tapi kalau untuk bagian tulisannya, aku lebih suka kayak begini. Bikin dulu template-nya, header sama footer-nya dulu, sehingga di bagian worksheet-nya yang tadi tempat tulisan itu dibikin kosong. Kayak begitu, dibikin kosong. Setelah itu, aku pindahin ke PowerPoint. Kayak gitu. Aku pindahin ke PowerPoint, baru tulisannya nanti di situ ditempel-tempel, itu jauh lebih mudah. Kayak gitu kan. Tapi kalau ke PowerPoint gambarnya nanti jadi jelek ya, masukin resolusi gambarnya yang sebagus mungkin gitu ke situ. Nanti di PowerPoint-nya juga resolusinya dibagusin gitu, disimpannya. Karena biasanya pun apa namanya itu tuh poster, kalau lomba poster tidak boleh lebih dari 5 megabyte gitu. Kayak waktu aku PIMNAS itu tidak boleh lebih dari megabyte. 5 megabyte itu kan kecil banget ya, tapi ternyata bisa gitu loh dibuat sebagus itu. Atau kalau mau dibikinnya itu di Photoshop only gitu ya, di Photoshop only itu juga boleh-boleh aja, cuman placement-nya kalau di Photoshop untuk teks itu kurang bagus gitu, teks tabel gitu-gitu nggak begitu memuaskan gitu loh kalau di Photoshop gitu. Dan untuk masalah aplikasi, gold standarnya 2 itu sih. Sebentar ya. Oke, teman-teman mohon tunggu dulu ya. Kita masih di pertanyaan Kang Restu. Sorry, tadi ada telepon. Oke. Next lagi ya. Semoga pertanyaan pertama saya itu pertanyaan dari Kang Restu itu terjawab ya. Rekomendasi aplikasi untuk membuat poster tadi gold standarnya CorelDRAW dan Photoshop.
Lalu, apakah kita perlu memparafrase poin-poin pembahasan dari karya tulis kita jika ingin membuat poster? Karena memungkinkan jadi self-plagiarism. No, there is no self-plagiarism as long as your poster is a representative of your own paper, gitu loh. Itu nggak akan ada self-plagiarism. As long as itu paper kalian, gitu ya. Itu nggak akan ada self-plagiarism. But parafrase itu sangat dibutuhkan. Tapi tujuannya bukan untuk avoiding the self-plagiarism. Tujuannya adalah untuk membuat suatu poin jadi jauh lebih concise. Jauh lebih singkat, padat, jelas gitu loh. Berikan suatu kalimat yang sifatnya itu judgmental. Itu jauh lebih disukai kalau di poster ya, khususnya di bagian result. Di bagian introduction, itu gunakan kalimat-kalimat yang judgmental. Tapi don't mention something as the best, but mention something as comparable gitu loh. Data-data yang comparable. Jadi pakai kalimatnya komparatif, jangan superlatif gitu ya. Kalau di bahasa Inggris ada superlatif, ada komparatif kan ya. Superlatif itu yang as belakangnya teh. The most, the best, the strength gitu. Kalimat-kalimat superlatif itu dihindari, tapi kalimat komparatif yang dipakai. Bla 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 is better than bla bla bla. Bla 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 perform. Kalau mau pakai kalimat superlatif ya, boleh aja, tapi bahasanya gini. Bla 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 perform as the best molecule against all tested molecule gitu loh. Jadi ada limitasinya. Limitasinya adalah tested molecule yang tadi. Kayak gitu. Tujuannya plagiarism adalah untuk membuat kalimat menjadi jauh lebih concise dan gunakan kalimat judgmental. Itu jauh lebih disukai karena kalau judgmental tuh mudah dipahamin gitu loh. Daripada kalian kan kalau misalnya nuduh orang si ini mah bodoh, si ini mah pintar, itu jauh lebih mudah diterima otak kalian daripada Teh Azka teh bahasanya sangat halus. Tapi Teh Azka teh ya kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu itu tuh kadang suka bikin sakit hati, lalalala gitu. Bilang aja Teh Azka judes gitu. Itu jauh lebih singkat, padat, dan jelas gitu. Kayak gitu. Itu judgmental statement itu jauh lebih preferable dibandingkan dengan kalimat yang malapah gedang kalau bahasa Sundanya mah, yang terlalu berhati-hati gitu ya. Tapi tadi judgmental pun dia harus hati-hati juga gitu. Artinya judgmental yang dia sifatnya representatif terhadap data yang memang sudah terbuktikan sebelumnya. Gitu, Kang Restu. Semoga terjawab ya, Kang Restu ya. Oke, terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Hatur nuhun dari Kang Restu. Yo, sami-sami. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Kang, dari Kang Tazkia. Oke. Izin bertanya Kang, terkait gambar dan ilustrasi yang dicantumkan di dalam poster, adakah ketentuan harus koleksi pribadi atau bisa mengambil dari internet? Dan bagaimana untuk ketentuan hak ciptanya Kang? Terima kasih. Boleh, mohon jawabannya Kang. Thank you. Ini pertanyaan yang baik juga ya, dan jarang orang consider about this. This is very sensitive issue regarding about poster design. Itu penting untuk kita desain sendiri gambarnya. Kecuali kalau kita gambarnya, kalau kalimat ya, kalau kalimat itu diparafrase, kalau gambar di remake gitu ya. Kecuali gambarnya kita remake gitu loh. Misalnya saya pernah publikasi di Scopus ya waktu itu, di Scopus Q2 dia minta aku untuk menggambarkan mekanisme molekuler dari patofisiologi COVID-19. Patofisiologi COVID-19 itu ribetnya minta ampun karena banyak organel-organel, banyak sekali partikel-partikel virus yang harus terdescribe dengan baik gitu loh di situ. Artinya ini penting gitu kan untuk kita membuat gambar itu menjadi original. Kalau aku caranya adalah mendownload berbagai pathogenesis COVID-19 and then every organelles, every detail aku pisah-pisahin pakai Photoshop
and then nanti dibikin kayak Lego lagi gitu. Aku susun dari berbagai sumber kayak gitu. And then this is the version of me gitu loh. Kecuali itu untuk bagian-bagian kecilnya yang terlalu sulit buat kita menggambar sendiri gitu loh. Atau kalau untuk menggambar molekuler kayak begitu, kalau teman-teman suka penasaran kali ya, menggambar hal-hal yang molekuler itu di mana sih gitu. Ada sebenarnya aplikasinya. Namanya itu tuh BioRender. Nah, teman-teman coba search ya di YouTube gitu ya tentang BioRender. Itu adalah aplikasi untuk teman menggambar suatu mekanisme molekuler yang sifatnya masih oke kok kalau untuk di remake ya. Yang penting jangan terlalu kasar remake-nya. Remake-nya harus halus, organel terkecil kayak gitu. Oke, sami-sami Tazkia. Oke. Intinya di remake ya, Kang. Betul. Kalau ini jadi saya juga jadi nyambung kan. Kalau kita pakai Canva gitu boleh nggak ya kan buat scientific poster? Canva it's not preferable for me because apa ya? Canva itu kalau menurutku terlalu kekinian gitu loh. Maksudnya apa ya? Bukan kekinian juga. I mean Terlalu santai gitu ya. scientific-nya kurang nyampe gitu loh kalau menurutku ya. It will be better untuk kita desain sendiri header footer-nya gitu loh. Sedangkan untuk bagian body text itu kita susunnya pakai PPT juga oke gitu daripada pakai Canva. Karena kalau pakai Canva itu sangat simple banget gitu loh. Dan jarang mengenai suatu topik tertentu tersedia di Canva gitu. Ya kan? Coba teman-teman cari tentang kultur jaringan di Canva atau enggak tentang apa namanya pemuliaan tanaman gitu ya gitu. Tentang genetik gitu, mutasi gitu loh. Ada nggak di situ topiknya? Nggak akan ada. Poster untuk lomba fix itu 2 aplikasi tadi, Photoshop sama Corel Draw. Kalau Photoshop itu kan desainnya desain pixel ya dia tuh. Kalau misalnya Corel Draw itu kan dia skalar lagi, vektor jadi ke fisika. Desainnya desain vektor kan ya. Nah, teman-teman harus tahu juga nih perbedaan apa sih pixel sama vektor gitu loh. Itu tuh perbedaannya apa. Kalau vektor itu ketika teman-teman ya simpelnya lah ya. Kalau teman-teman gedein gitu ya, kalau vektor itu nggak akan pecah gitu warnanya itu tuh. Kalau teman-teman mau gedein segede apapun, dia nggak akan pecah warnanya gitu loh. Nggak akan berubah menjadi piksel-piksel, menjadi kotak-kotak gitu. Tapi kalau di Photoshop, ketika resolusinya kita kurangin ya, ketika kita zoom, itu pikselnya kelihatan kotak-kotaknya. Jadi si suatu gambar itu terlihat dari beberapa kotak-kotak kecil yang menyusun gambar tersebut. Kayak begitu. Makanya perlu di mix and match gitu loh antara Photoshop sama Corel Draw, saling mendukung dua-duanya. Oke, hatur nuhun Kang. Karena kita ada 1 menit lagi, mungkin saya boleh kan pertanyaan terakhir. Ya, mangga Cak Aska. Oke. Tentang ini Kang, kalau tadi saya nggak salah lihat di poster yang akan bikin kan ada referensinya gitu ya Kang. Berarti nanti di teksnya kita bisa cantumin citasi gitu ya? Iya, kan tadi di poster aku juga ada citasinya ya. Validasi tidak harus kurang dari 2,0 angstrom dalam kurung Mujtaharidi et al 2017. Aku tulisan gitu. Itu jangan sampai lupa. Atau kalau misalnya teman-teman mau jauh lebih singkat ya supaya tidak memakan ruangan banget kalau si referensinya banyak gitu ya. Kasih aja referensinya itu dalam bentuk barcode. Bisa kan ya teman-teman bikin barcode kan? Nah, referensinya ditulisin dalam bentuk barcode aja gitu loh. For the reference, please address apa gitu ya, misalnya tuh. Please kunjungin ini gitu. Tulisin aja barcode. Kalau misalnya referensinya teman-teman banyak banget. Kalau aku kan di poster itu udah hasil dikompres banget ya, informasinya itu, dan itu perlu berpikir berhari-hari sebenarnya aku bikin poster kayak gitu tuh.
perlu berpikir berhari-hari, dan teman aku yang nge ngerubah-rubah posisinya gitu, dia sampai jengkel banget sama aku, banyak mau banget gitu orangnya itu tuh. Ini aku kurang ngegeser dikit aja tuh kayak nggak puas gitu loh, nggak balance jadinya tuh, posisinya tuh nggak balance, kanan kiri harus oke, simetris gitu loh. Itu begitu-begitunya juga penting. Walaupun ada beberapa yang kalau abstrak itu kelihatan indah gitu ya, tapi aku bukan orang seabstrak itu, aku orangnya terstruktur itu gitu loh. Dan rata-rata yang menang PIMNAS itu yang terstruktur kayak begitu gitu loh. Yang dapat perunggu itu adalah yang posternya luar biasa bagus banget. Sampai aku kayak, oh my god, perunggu aja udah kayak begini gitu loh. Udah fix nggak akan menang. Aku bilang gitu. Pas perak lebih bagus lagi gitu kan. Makanya pas dapat emas, aku melongok dulu sebentar gitu. Karena apa ya, posternya sangat biasa aja gitu kalau dibandingin yang lain gitu. Yang lain itu tuh abstrak, tapi abstraknya itu bagus, indah. Walaupun nggak kelihatan ya tulisannya kayak apa. But dengan aku dapat emas, lalu posisi posternya sangat konvensional, hanya garis-garis begitu aja dibagi menjadi dua. I do believe the content is one of the best mungkin ya among any other poster yang ada di room saya gitu ya, di bagian ruangan saya kayak gitu. Kayak begitu kalau menurutku sih, Azka. Oke, terima kasih banyak Kang. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah antusias bertanya. Kali ini ada 3 pertanyaan, tadi ada dan pertanyaan tambahan dari saya beberapa. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Faisal, karena sesi diskusinya sudah habis. Mungkin saya izin coba simpulkan diskusi kita kali ini, bahwa scientific poster merupakan mini manuskrip dari hasil karya tulis ilmiah. Tentunya sebelum membuat posternya, sebelum membuat poster ilmiahnya harus ada karya tulis ilmiahnya dulu. Adapun step-step untuk membuat poster ilmiah adalah pertama pengembangan kontennya, ya, dan yang kedua adalah pengembangan desainnya sendiri. Nah, tadi ada beberapa catatan dari Kang Faisal, tips-tips, yaitu pakai warna-warna yang ngejreng. Biasanya yang menang pakai yang ngejreng, seperti itu. Kemudian hindari paragraf-paragraf yang terlalu panjang, poin-poinnya saja, terutama di metode nggak pasti pakai kalimat, bahkan frasa saja, seperti itu. Hindari kalimat-kalimat atau kata-kata superlatif juga. Nah, lebih baik pakai kata-kata yang komparatif. Mungkin catatan-catatan dari saya segitu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi saya. Nah, setelah ini mungkin untuk Kang Faisal dari panitia ada sedikit kenang-kenangan Kang, berupa sertifikat apresiasi. Mungkin untuk operator mohon bantuan. Baik, sertifikat apresiasi diberikan kepada Kang Faisal Maulana Ibrahim sebagai pembicara dalam acara webinar Training Center Volume 3 How to Make a Good Scientific Poster, diselenggarakan oleh BEM KMFP Unpad pada Minggu 5 Desember 2021 secara daring. Telah ditandatangani oleh Ketua BEM KMFP, Kang Randy Abdul Mugni, dan Ketua Pelaksana Fatimah Azahra. Berikut sertifikat saya berikan kepada Kang Faisal. Mungkin kita ada sesi foto dulu sebentar ya Kang, untuk penyerahannya. Boleh dibantu oleh teman-teman OPP ya. Mungkin saya izin komando. 3, 2, 1. Udah belum ya teman-teman OPP? Sudah, Cek. Oke, terima kasih banyak Kang Faisal. Sekali lagi, kita boleh nggak ya Kang, kalau nanya-nanya personal gitu tentang poster? Oke, mangga. Oke, boleh ya. Tadi mungkin di CV udah ada kontak personnya seperti itu. Sekali lagi, hatur nuhun pisan Kang. Yo, sami-sami Azka, sami-sami KMFP. Sukses terus ya. Sehat selalu Kang. 35. Oke, baik. Kalau begitu Azka saya izin live ya. Oke, baik Kang. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya mungkin saya serahkan kepada panitia.
Terima kasih juga kepada Cak Aska. Di sini juga kami dari perwakilan panitia ingin memberikan suatu apresiasi kepada Cak Aska karena sudah memimpin acara pada kali ini dengan baik gitu. Boleh operator ditampilkan. Nah, di sini ada berupa sertifikat apresiasi kepada Cak Azka Algina sebagai moderator dalam acara Webinar Training Center Volume 3 dengan tema How to Make a Good Scientific Poster yang diselenggarakan oleh BMKM FP Unpad pada hari Minggu 5 Desember 2021 secara daring, di mana telah ditandatangani oleh Ketua BMKM FP Unpad, Kang Randy Agul Mukni, dan Ketua Pelaksana Fatimah Zahra. Terima kasih banyak, Cak Azka. Boleh difoto dulu oleh sesi dokumentasi. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Cak Azka. Oke, baik. Terima kasih juga untuk para panitia karena sudah mengundang gitu ya. Kebetulan pematerinya juga hebat banget gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman juga mungkin bisa keep in touch di LinkedIn-nya, bahkan di IG-nya kalau ada. Baik, agenda selanjutnya adalah kita ada sesi foto bersama dulu ya teman-teman untuk kenang-kenangan kalau kita sudah melaksanakan training center ini. Mungkin untuk OPP boleh mohon dipandu. Baik, mungkin yang belum on cam bisa dipersilakan buat on cam. Ayo teman-teman yang belum on cam boleh ya, biar nanti ada di live report ya guys. Baik, mungkin saya mulai sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk panitia karena sudah memandu sesi foto bersama. Selanjutnya adalah agenda penutupan. Nah, mungkin kepada teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam acara atau dalam webinar Training Center How to Make a Good Scientific Poster. Semoga teman-teman tidak puas sehingga bisa cari lebih banyak ilmunya di luar webinar kali ini. Akhir kata, saya Azka Algina, pamit undur diri sebagai moderator. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang Ece semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih ya Kang Ece semuanya. Terima kasih, Kak. Ini boleh langsung live aja ya? Atau ada agenda selanjutnya? Iya, monggo kalau misalkan Aska ada kegiatan lain, boleh langsung live aja. Makasih banyak Aska, udah banyak ya. Oke, hatur nuhun Fatimah, Iim, dan kawan-kawan. Sukses terus. Selamat. Yuk. Ini recordingnya kagak dimatiin. Mana?